Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di rumah, kali ini kita bertemu lewat sebuah kekuatan udara yang luar biasa, kekuatan gaib, di mana kita bisa bertemu dari sekian banyak siswa, ada 400 lebih. Mari kita awali pembelajaran tahun 2020-2021 ini, yang saat ini sampai pada jadwal saya untuk menyampaikan materi ke AN1. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Zainuddin, alamat saya Jammu Timur. Sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa bersama, baca surat Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh pada saat ini, pada hari ini akan bermanfaat, barokah, dan dapat ridha Allah. Untuk itu mari kita antarkan li ridhoillah wa li ridhoir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga berdoa karena akan menyampaikan ilmu ini dengan harapan memohon ridha Allah. Mari kita amini bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa' la yakhsha' wa amalin la yarfa' wa du'an la yasma'. Allahumma inni nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal khassa ala tamasuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'alal huda wa dilalati alal khair. Amin. Tentang materi KN1 yang pada awal semester ini akan membahas tentang aswaja, yaitu sebuah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah pernah kamu pelajari ketika kamu pada kelas 8 pada semester gasal. Jadi pada kelas 9 ini kita hanya meneruskan dari kelas 8 materi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang belum ada di kelas 8. Itu apa akan kita lanjutkan pada saat ini. Untuk itu mari kita kembali mengingat. Pada saat itu kamu diterangkan dalam materi itu bahwa umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 itu nanti akan masuk neraka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waladhi nafsi Muhammadin biyadih lataftariku umati ala salasin wasabuna finnar. Kila manhum ya Rasulullah, fawahidatun fil jannah wasintanu wasabuna finnar. Kila manhum ya Rasulullah, qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya, demi nyawaku yang ada di tangan Muhammad, demi jiwa yang ada dalam Muhammad, dalam genggamannya, akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang 72 akan masuk neraka. Para sahabat kaget, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Qila manhum ya Rasulullah?" Jawaban Rasulullah, siapakah yang akan masuk surga itu? Rasulullah memberi jawaban, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kita harus tahu apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu.
Mari kita ingat kembali pada materi kelas 8 dulu. Kita sudah tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebuah golongan yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah, mematuhi ajaran-ajarannya sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Diteruskan juga oleh generasi-generasi sahabat berikutnya. Nah ini, hanya itu. Tapi kali ini, karena kamu kelas 9, itu bila mana ada sebuah kalimat atau kata, dalam memberi makna itu mesti ada dua macam. Satu berdasarkan arti kata menurut bahasa, yang kedua itu nanti istilah atau kamu definisi. Oleh karena itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau kita lihat dari sisi bahasa arti kata, maka itu terdiri dari 3 kata. 1 ahlun, 2 sunnah, dan 3 jamaah. Jadi Ahlus Sunnah, ahlun itu pengikut, sunnah itu jejak para rasul, jejak nabi, jamaah itu kumpulan. Jadi sini, jadi itulah maknanya. Kalau diterjemahkan, kalau dirangkai itu kan pengikut, jejak, nabi, kumpulan. Nah, terus kalau diberi makna bagaimana sulit. Nah, itulah maka ada pengertian yang memberi penjelasan itu. Jadi kamu kelas 9 ini nanti pelajaran-pelajaran berikutnya pun bila mana ada sebuah kalimat, menerjemahkannya itu 2 macam, dari salah satu dari sisi bahasa, 2 dari sisi istilah. Nah ini seperti contoh saja asyam. Siam itu bahasanya menurut arti kata itu kan mencegah. Nah, mencegah apa? Nah itu maka dalam arti pengertian mencegah makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu pengertian. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga begitu. Jadi sisi bahasa itu kamu harus tahu. Jadi kata ahlun, sunnah, dan jamaah. Ahlun pengikut, sunnah itu jejak nabi, jamaah itu kumpulan. Nah itu kalau diambil pengertiannya atau istilahnya adalah golongan yang setia mengikut jejak nabi, berpegang teguh pada ajaran-ajarannya. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dan juga diteruskan oleh generasi setelah sahabat. Nah, jadi generasi setelah para sahabat ini ya itu antara lain ada tabi'in, yang kedua tabi'in. Nah, jadi golongan atau generasi Rasulullah SAW ini yang pertama sahabat, kemudian tabi'in, yang ketiga tabi'in. Terus diteruskan siapa? Generasi seterusnya yaitu ulama usholihin, ulama-ulama yang soleh. Terus diteruskan oleh para ulama terus sampai sekarang ini. Dari ulama-ulama itu menyampaikan ilmu-ilmu tentang ajaran-ajaran Rasulullah ini sampai kepada para guru-guru kita, para asatidz mathalibul huda. Jadi para guru-guru kita ini mendapat ilmu-ilmu ajaran-ajaran itu dari para ulamanya. Ulama-ulama ini juga sampai ke atas. Jadi nanti kalau diruntut menurut sanad, kita ini tidak putus dengan Rasulullah. Ilmunya Rasulullah ini mengalir terus dari sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama sholihin dan ulama-ulama sampai kepada kita, sampai kepada siswa-siswi MTS Mathalibul Huda Longgo. Oleh karena itulah generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mathalibul Huda ini adalah sanadnya kepada Rasulullah. Itu kita. Nah, kita dari penganut paham Ahlus Sunnah. Oleh karena itu kamu tidak usah ragu. Bila mana ada yang mengatakan kita sebagai orang-orang yang penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Nahdiyin, orang NU, banyak berbuatnya yang bid'ah. Bila ada yang membid'ahkan kita, kamu tidak usah kaget.
tidak usah takut, ya. Hadapi semuanya, kita anut pada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Itu sudah biasa yang namanya orang NU dikatakan bid'ah. Sebab NU dalam hal bid'ah itu tidak mesti jelek, tetapi karena bid'ah itu ada dua macam, satu bid'ah hasanah dan bid'ah dholalah. Yang kita ikuti itu adalah yang bid'ah hasanah, yang tidak kita ikuti itu adalah bid'ah dholalah, bid'ah yang sesat. Itulah, maka bila mana kita mengikuti ajaran-ajaran dari guru-guru kita mengikuti ulama-ulama, semuanya insya Allah sanadnya kepada Rasulullah, dan itu tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Terutama Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah 4 sahabat Rasulullah yang istimewa ini, bila mana kita ikuti ajaran-ajarannya, ini juga tidak bid'ah, justru malah sunnah. Karena apa? Rasulullah sendiri berpesan kepada kita lewat sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin mahdiin. Hendaknya kamu semua berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi pengertian dari hadis ini, ya, bila mana ajaran-ajaran Islam yang kita laksanakan sering dikatakan bid'ah, menyimpang dan lain sebagainya, kita runtut dari mana? Nah, kalau ternyata itu dari ajaran-ajarannya Khulafaur Rasyidin, tidak bid'ah, itu sunnah. Karena apa? Rasulullah sudah berpesan ini, hendaknya kamu semua berteguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, satu contoh seperti sholat raweh, itu kan kita mengadakan jamaah 20 rakaat. Dari mana? Itu adalah mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, kita baca Al-Quran itu kan, kalau ada orang, tidak pernah ada orang yang membid'ahkan, padahal itu zaman Nabi tidak ada Al-Quran seperti itu. Zaman Nabi itu kan ayat-ayat Al-Quran masih tertulis dalam berserakan pada daun lontar, pada daun kurma, pada kelopak kurma dan lain sebagainya, yang kemudian baru dibukukan pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Nah, itu kok sekarang ini kita membaca Al-Quran yang sudah lengkap dengan harokat, ada titik-titiknya, zaman Rasulullah tidak ada. Yang namanya ba, ta, sa itu sama, tidak ada titiknya. Kemudian oleh Abu Aswad Ad-Du'ali zaman Utsman bin Affan itu kemudian disempurnakan, diberi titik-titik, diberi harokat, sehingga kita ini bisa membaca ayat suci Al-Quran yang sekarang ini. Nah, itu kalau zaman Rasulullah dibiarkan begitu, tidak ada siswa matoli Buddha yang bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang kita ini bisa. Tapi anehnya kenapa tidak ada yang membid'ahkan itu? Nah, aneh kan? Nah, hanya ada yang membid'ahkan. Mencium Al-Quran bid'ah. Nah, itu. Lah kok zaman Nabi bid'ah itu kan perilaku yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran kok. Adanya itu ayat-ayat kan yang tertulis dalam berbagai macam tempat, ya seperti di daun-daunan, di pohon-pohonan dan lain sebagainya itu. Nah, adanya itu kan setelah sahabat. Nah, ini oleh karena itu sekarang ini kita mengikuti jejak dari para ulama-ulama kita, guru-guru kita, memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak usah merasa ada perasaan kaget, gentar dengan
tudingan-tudingan orang-orang NU banyak melakukan perbuatan amaliyah-amaliyah yang bid'ah, amaliyah-amaliyah yang sesat, seperti ziarah kubur itu dikatakan sesat. Demikian juga baca manaqib dan sebagainya. Oleh karena itu, karena Ahlussunnah wal Jamaah ini kita besarkan, kita perjuangkan lewat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tugas kita, kamu generasi-generasi muda, generasi-generasi Islam yang nanti akan meneruskan perjuangannya para orang tua kita, para ulama-ulama kita, yaitu tetap menyatukan kekuatan mempertahankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kamu ketahui, ternyata dilihat dari sejarahnya, Ahlussunnah wal Jamaah ini pengikutnya umat Islam yang paling mayoritas, paling banyak, mulai dari sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Nah, mayoritas pengikut umat Islam ini disebut dengan as-sawadul a'dham. Jadi artinya apa? Aswadul a'dham itu golongan yang terbesar dari umat Islam ini. Ahlussunnah wal Jamaah yang terbesar. Oleh karena itu tidak salah kalau kita berada di dalamnya. Artinya apa? Kita mengikuti ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pesan Nabi di dalam hadisnya, ya, bila terjadi perselisihan pendapat dari umatku, maka ikutilah golongan as-sawadul a'dham. Ini hadis Rasulullah. Pesannya, bila mana kamu mengikut ada perpecahan di kalangan umatku, ikutilah golongan as-sawadul a'dham. Golongan yang apa? Yang terbesar. Yang terbesaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita ikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan demikian kita mengikuti pesan Rasulullah. Jadi keuntungan pertama di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, jelas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu ajaran yang paling benar, yang dijanjikan akan masuk surga sebagaimana hadis tadi. Yang kedua, kita berada di Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan pesan Rasulullah. Bila terjadi perselisihan di antara umatku, ya, maka ikutilah golongan yang terbesar, yaitu golongan as-sawadul a'dham. Nah, dengan demikian kita, kamu sekalian ini berada di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti ajaran-ajarannya, itu berarti tidak salah, benar sekali. Berarti kamu ini mengikuti pesannya Rasulullah, jadi mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai di Indonesia saat ini pun, di Indonesia mayoritas itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mungkin kamu lihat ada demo besar-besaran umat Islam mempertahankan pembela Islam dan sebagainya, yang ternyata mereka ini tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang kita anut. Mereka ini, jangan kamu lihat mereka itu banyak, hanya sedikit. Cuman kita orang Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah demo. Keandikan Ahlussunnah wal Jamaah ini demo bareng, mungkin Jakarta justru malah tidak muat. Itu karena Ahlussunnah wal Jamaah ini pengikutnya adalah as-sawadul a'dham, sebagai umat yang terbesar. Dan sekarang ini Ahlussunnah wal Jamaah, banyak aliran-aliran Islam, ada aliran Islam sebagian yang mengatakan bahwa kami ini juga termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ajarannya tidak pernah ziarah kubur, anti ziarah kubur, anti ajaran-ajaran yang selama ini dipraktikkan kita orang-orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Justru malah mereka ini menyerang Ahlussunnah wal Jamaah, menyerang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah ini, oleh karena itulah maka akhirnya oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama tingkat pengurus besar di Jakarta ini, Ahlussunnah wal Jamaah yang diamalkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sekarang ini diberi tambahan satu kata, yaitu an-nahdiyah.
Jadi bunyinya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sehingga tidak sama dengan mereka-mereka Ahlus Sunnah yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi tidak pernah mengadakan maulidi Rasul, tidak pernah manakiban, tidak pernah tahlil, tidak pernah ziarah kubur, justru malah menentang. Nah, tapi ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah, maka sekarang ini harus kamu ketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini ditambah dengan An-Nahdiyah, jamiah Nahdlatul Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini sudah menjadi keputusan dari pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama di Jakarta. Jadi mari kita sebagai generasi muda Islam, kamu sebagai penerus tokoh-tokoh kita di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, calon penerus, kamu ini harus semangat, harus tetap terjaga, jangan terumbang-ambing akidahmu dengan ajaran-ajaran lain, jangan merasa kaget, minder bila mana kamu dianggap orang yang melaksanakan bid'ah. Orang NU disebut bid'ah itu sudah biasa, karena memang NU itu melaksanakan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah yang hasanah. Bid'ah itu ada dua, satu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Jadi begitu, tidak usah ragu, bid'ah yang mana? Bid'ah yang hasanah. Nah itu, oleh karena itu mari kita sebagai generasi muda NU tampil semangat menjadi penerus dari orang-orang tua kita. Itu mari kita bersama-sama menyanyi, bersemilah tunas NU, tumbuh subur kau harapan NU. Masa depan di tanganmu untuk meneruskan perjuangan. Nah itu semangat bagi kita. Dengan lagu-lagu itu kita pun akan bangkit semangat sebagai harapan NU untuk memperjuangkan, mempertahankan dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak-anak sekalian, perlu kamu ketahui juga, kamu ingat lagi bahwa di dalam kebesaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tentu tidak meninggalkan tokoh-tokoh yang terbesar, yang masyhur, yang telah meletakkan pondasi dasar-dasar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, yang sekarang ini kita amalkan. Oleh karena itu tokoh-tokoh itu tidak boleh kamu lupakan, sekalipun pernah kamu diberi ajaran ini pada kelas 8, di kelas 9 pun tokoh-tokoh ini tetap kamu ingat, tidak boleh dilupakan. Enggak usah diingat, itu sudah kelas 8 kok, ini kelas 9 sudah tinggal. Tidak, tokoh-tokoh dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah membesarkan, yang telah memberi ajaran-ajaran ini tidak boleh dilupakan oleh kita, harus melekat terus sampai kamu nanti masuk di lebih tinggi madrasah aliyah. Tokoh-tokoh ini pun harus tetap melekat pada dirimu, kamu harus tetap hafal. Apa itu? Tokoh-tokoh yang ada dalam bidang akidah, 2 dalam bidang fikih, 3 dalam bidang akhlak. Sekarang dalam bidang akidah, ayo diingat kembali, siapa namanya? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ingat. Bidang fikih, Imam Madhahibil Arba'ah, 4 imam madhab, 1 Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah di situ. Oleh karena itu kamu jangan sampai melupakannya. Ini dalam fikih kita mengikuti salah satu dari 4 imam madzhab ini. Yang ketiga dalam bidang akhlak, tasawuf. Siapa? Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Itu supaya kamu hafal, jangan sampai kita itu melupakannya. Oleh karena itu kamu nanti kami beri tugas untuk
buatkanlah nama-nama, tuliskanlah nama-nama aliran-aliran Islam selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan tadi kan jumlahnya 73. Kalau 72 selain Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti masih ada 72. Oleh karena itu tulislah sebanyak-banyaknya menurut yang kamu ketahui. Ternyata ada 72. Sebanyak-banyaknya menurut yang kamu ketahui. Itu supaya itu ditulis, ya. Yang kemudian imam, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam 3 bidang ini kamu tulis, ya. Itu terutama dalam bidang fikih saya hanya menyebut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Tuliskan 4 imam, nama 4 imam ini secara lengkap. Nah, ini saya kan tidak lengkap, hanya itu, ya. Lengkapnya seperti siapa? Silakan yang bidang fikih ini tolong dilengkapi. Itulah yang perlu nanti sebagai tugas kamu silakan dilaksanakan. Mari kita tutup pelajaran ini dan mari kita akhiri dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turahibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa ila'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah Allah Allahu Allah sabit wangsur ahla jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Demikian, sampai ketemu berikutnya. Kita tetap di rumah, kita harus rajin sholat, harus rajin baca Al-Quran, jangan lupa membantu orang tua. Dengan kita semboyan, saya di rumah, semua pekerjaan rumah beres. Terima kasih, ancung jempol dari orang tua untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.